setelah pemulihan 2021, 2022, 2023 itu selalu relatif di atas 50. Nah, sekarang turun. Kondisi manufaktur atau sektor industri pengolahan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saya belakangan ini dengar juga ada tulisan keberhasilan ekonomi Jokowi. Kalau dari sisi industri pengolahan, nyaris tidak ada tanda-tanda keberhasilan sama sekali ya. Jadi yang ada kegagalan. Ketika ada kesempatan dinarasikan, diomongi, hilirisasi tidak hanya itu, tapi yang ditunjuk tetap saja adalah pengolahan nikel. Misal, itu untuk menunjukkan pemerintah Jokowi itu kebingungan untuk strategi itu setiap 2-3 tahun dinarasikan berbeda. Pelaku-pelaku besar yang buat mie instan, buat makanan olahan itu memang tumbuh, bahkan ada yang ekspor. Ditambah dengan industri-industri rumah tangga yang survive kan. Tiba-tiba pemerintah mengatakan itu adalah salah satu prioritas. Prioritas apa yang dilakukan oleh pemerintah? Padahal itu lebih prestasi oleh kreativitas rakyat, masyarakat, dan kreativitas swasta. Selama era Jokowi, ekspor industri manufaktur itu masih didominasi yang teknologi menengah. Jadi lebih misalnya industri pengolahan batu bara. Tetapi itu nilai linkage-nya terhadap sektor lain kan rendah. Sehingga kita ekspornya itu. Dan itu nanti ke depan belum tentu bisa diandalkan. Karena non-renewable resources bahannya meskipun dia diolah. Ya, nikel ini kita syukuri lah ya ada nikel ini. Memang ini bangsa cukup beruntung ya. Ketika kita dulu punya minyak, kita booming minyak. Ketika minyaknya mulai produksinya rendah, banyak konsumsinya, ada gas. Ketika minyak dan gas ditambahkan juga mulai defisit, ada batu bara. Ketika batu bara mulai melandai, ada nikel, ada juga emas, ada perak, dan mungkin logam-logam lain nantinya. Ini bangsa memang luar biasa diberkahi, tetapi kita menjadi kurang bersyukur terhadap berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak kita olah menjadi industri, tidak menjadi sumber pertumbuhan kita yang sustain. Sustain itu hanya berkelanjutan. Untuk kali ini kita mencoba melakukan analisis, penilaian, assessment terhadap sektor industri pengolahan. Badan Pusat Statistik (BPS) itu menghitung produk domestik bruto. Dari data PDB tersebut didapat angka pertumbuhan ekonomi. Lalu apa itu PDB? PDB itu adalah produksi barang dan jasa selama kurun waktu tertentu, setahun biasanya. Tiap 3 bulan ada angkanya, tapi kita bicara setahun. Ada metode untuk menghitung produksi barang dan jasa yang jumlahnya jutaan kan. BPS tidak bisa semena-mena. BPS mengikuti standar internasional, tentu dengan modifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia. Tetapi di bawah supervisi dari Badan Statistik PBB. Ada manualnya yang disebut dengan SNE, Sistem National Account 2008, diadaptasi di sini tahun 2000-an ya, 2008 kalau tidak salah diadaptasi di sini. Itu salah satu sektor di dalam produksi barang dan jasa yang dibagi menjadi 17 lapangan usaha itu adalah sektor industri pengolahan. Kadang disebut sebagai sektor manufaktur. Jadi bisa disebut sektor manufaktur, bisa disebut sektor industri pengolahan. Sektor manufaktur ini memang di dalam berbagai buku teks sejak tahun 60-an ya tentang ekonomi pembangunan, dan dalam kajian-kajian setelahnya pun dalam studi-studi berbagai negara, studi-studi pengalaman berbagai negara, itu menjadi pusat kajiannya dalam ekonomi pembangunan khususnya. Bahwa suatu negara, terutama negara yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak, ukuran cukup banyak ini ya sekurang-kurangnya belasan juta, apalagi seperti Indonesia yang mencapai 285 juta. Size lain terkait dengan pentingnya industrialisasi adalah wilayah yang cukup luas dari negara tersebut. Juga yang jadi perhitungan adalah ketika negara tersebut memiliki sumber daya. Sumber daya itu bisa sumber daya alam, bisa lahan, bisa manusia yang banyak tadi. Yang itu dalam konteks analisisnya, sektor industri pasti penting buat negara berpenduduk banyak, berwilayah luas, memiliki sumber daya yang beragam. Mengapa? Karena sektor industri manufaktur ini memiliki sifat yang sedikit berbeda dengan sektor lain, yaitu sifat keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya. Karena dia bersifat pengolahan. Karena definisi industri itu adalah mengolah. Jadi mau mengolah dari bahan primer atau dari bahan olahan sebelumnya menjadi olahan selanjutnya. Nah, maka dia linkage ya istilahnya, berkait dengan sektor yang lebih sebelumnya yang primer, bisa pertanian, bisa pertambangan dan penggalian, bisa juga hasil olahan industri sebelumnya. Nah, lalu juga linkage ke depannya, karena dia bisa diolah lagi. Kemudian kalau linkage dalam arti lain adalah
industri ini yang cenderung bisa diperdagangkan ke luar negeri ekspor. Jadi banyak keterkaitannya. Maka kalau terjadi pertumbuhan yang tinggi dan disertai dengan perkembangan yang nanti ada hitungan-hitungan perkembangannya ya, selain jumlahnya bertambah, ragamnya makin bervariasi, kemudian nilai tambahnya makin besar, itu dia betul-betul memberi kontribusi besar kepada perkembangan ekonomi suatu negara. Karena itu pembangunan ekonomi suka juga disebut sebagai industrialisasi dalam suatu negara. Ini berdasarkan pengalaman negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, nanti yang belakangan adalah Korea Selatan, yang paling belakangan lagi adalah Cina. Jadi semua mengalami industrialisasi. Apa itu industrialisasi? Industrialisasi adalah meningkatnya peran sektor manufaktur tadi atau industri dalam kinerja ekonomi negara tersebut. Jadi dia berperan makin besar, makin penting. Itu arti penting manufaktur ya. Agak melompat sedikit, nanti kembali lagi ke situ. Maka salah satu sorotan yang dari waktu ke waktu yang sifatnya jangka pendek, itu tadi jangka panjangnya ya, itu apa yang dikenal dengan indeks PMI. PMI itu Purchasing Manager Index. PMI itu sebetulnya adalah survei yang biasa dilakukan oleh beberapa lembaga, tapi untuk kasus saat ini yang dianggap paling kredibel itu adalah dari S&P ya, untuk Purchasing Manager Index dari manufaktur, yang respondennya adalah beberapa ratus manajer, 400 ya, pengelola dari industri-industri manufaktur, size-nya relatif size yang cukup besar, dan dia lakukan di banyak negara. Untuk Indonesia itu 400 responden. Dari jawaban-jawaban dari si manajer itu tergambar bagaimana penjualan mereka, bagaimana persediaan mereka, bagaimana pesanan mereka, dan beberapa hal teknis lainnya. Dari jawaban mereka dibuat indeks. Ya, indeks itu artinya nanti ada perhitungan bersihnya, yang misalnya menjawab ini akan lebih baik, ini lebih buruk, baik itu terhadap penilaian yang sudah terjadi maupun ke depan. Nah, maka kalau dia 50 berarti sama tuh, yang jawab lebih baik dengan lebih buruk, netral namanya. Maka kalau PMI-nya itu di bawah 50, si responden ini banyak yang menjawab keadaan lebih buruk untuk sub yang dipertanyakan. Kalau PMI keseluruhannya, maka PMI suatu negara dan S&P ini menghitungnya tiap bulan gitu. Ketika dia berada di bawah 50, berarti petanda para manajer dari sektor manufaktur itu beranggapan kondisinya tidak optimis dan masih memperkirakan juga tidak optimis 1-2 bulan ke depan. Jadi kurang lebih begitu. Angka indeks PMI S&P ini dianggap kredibel adalah ketika kecenderungan angka-angka PMI ini sejalan dengan kondisi misalnya pertumbuhan manufaktur di negara tersebut, sejalan dengan soal kemampuan ekspor di negara tersebut, ekspor manufaktur maksudnya, sehingga kredibel dia. Sebetulnya kita juga punya dari survei Bank Indonesia, tapi tiap 3 bulan. Dia menyebutnya PMI juga, tapi singkatannya beda, From Manufacturing Index. Metodenya hampir sama. Hanya saja ini karena tiap 3 bulan belum ada data yang terkini dari Bank Indonesia, mungkin bulan depan ya. Nah, sehingga si S&P ini tiap bulan mewarnai berita media. Khusus Indonesia, ini PMI terendah selama 3 tahun terakhir. Jadi diumumkan bulan apa tadi? September, kondisi September. Surveinya itu di pertengahan bulan. Diumumkan di akhir bulan untuk kondisi bulan yang awal bulan berikutnya untuk kondisi September. Itu 49,2. Memang sedikit lebih baik dari Agustus yang 48,9. Kemudian yang Juli 49,3. Tetapi semua di bawah 50, artinya buruk gitu aja deh. Nah, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kan di atas 50 tuh. Tentu ini kita bisa buat jalan 2-3 tahun ya. Nah, selama 3 tahun terendah. Jadi setelah pemulihan 2021, 2022, 2023 itu selalu relatif di atas 50. Nah, sekarang turun. Berarti ini ingin mengatakan kondisi manufaktur atau sektor industri pengolahan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau di gambar yang lebih panjang ini 3 tahun kan, ini juga paling rendah. Sebelumnya kan bahkan sempat hampir mencapai 57. Tetapi sekali lagi PMI ini bisa dikatakan adalah snapshot gambar, memotret kondisi jangka pendek, dan yang memotret itu pelakunya, pelaku industri manufakturnya. Sekali lagi saya katakan juga kehebatannya S&P ini kok ya paralel nanti dengan kondisi pertumbuhan ekonomi. Berarti si responden dia, cara mengolah dia S&P ini diakui relatif mendekati dinamika yang benar-benar terjadi. Nah, itu PMI ya. Nah,
Pada saat yang bersamaan di bulan-bulan ini, bukan hanya bulan ini ya, 1 tahun terakhir ini kita juga memperoleh informasi tentang PHK ya, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh banyak subsektor industri. Tadi kita kan bicara industri manufaktur. Di antara industri manufaktur itu ada beberapa di antaranya misalnya subsektor tekstil, ya toh, subsektor industri makanan minuman, sektor otomotif itu subsektor namanya. Nah, terjadi pemutusan hubungan kerja. Makin kesini makin menggejala. Nah, berarti kan paralel nih. Paralel ini artinya dia data berbeda mengkonfirmasi benar pandangannya, persepsinya si manajer tadi beriring dengan PHK. Berarti kan tindakan perusahaan memutus hubungan kerja di sektor industri manufaktur. Nah, jadi dua-duanya ini bisa menyimpulkan untuk sementara dari dua saja. Nanti kita bisa tambahkan misalnya penjualan mobil ya, penjualan motor. Bisa jadi kalau industri itu juga penjualan nanti terkait dengan konsumen, bisa ada penjualan semen dan seterusnya. Intinya kita ringkas, dalam beberapa bulan terakhir ini dari beberapa jenis survei dan data itu menunjukkan sektor industri pengolahan atau manufaktur Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan ada potensi memburuk di bulan-bulan mendatang. Itu jangka pendeknya. Nah, kembali ke tema yang jangka panjang tadi. Transformasi suatu negara, industri makin penting. Disebut industrialisasi. Jadi ketika suatu negara memulai, dia bisa dengan penduduk yang banyak, dengan sumber daya yang cukup berlimpah, beragam, wilayah yang luas, umumnya bertumpu kepada pertanian kan. Pertanian ini termasuk perikanan ya, masuk kehutanan itu pertanian. Bisa juga bertumpu dengan sumber daya alam, ekstraktif. Nah, Indonesia salah satu contohnya. Maka kalau dia terjadi industrialisasi, terjadi pembangunan ekonomi, pelan-pelan baik itu sektor pertanian maupun sektor pertambangan dan penggalian itu berkurang perannya, lalu yang industri meningkat. Pertumbuhan industrinya lebih cepat dari pertumbuhan seluruh sektor yang lain. Nah, sementara pertumbuhan yang tadi industri sektor primer tadi, pertanian atau pertambangan penggalian itu pelan-pelan melambat. Nah, terjadilah perubahan struktur ekonomi. Itu yang diharapkan dan pernah terjadi di negara-negara yang sekarang menjadi industri maju. Bisa itu Jerman, bisa itu Jepang, bisa itu Amerika, Korea Selatan, atau Cina sekarang. Nah, apa yang terjadi dengan Indonesia? Nah, ternyata pertumbuhan sektor industri di Indonesia, industri pengolahan atau manufaktur ini sudah selama kurang lebih 2 dekade ini melambat. Dan terutama sangat melambat di era Jokowi. Kita pernah tinggi sebelum krisis 98 di era Soeharto, kemudian waktu reformasi ya di situ-situ saja. Nah, ini di era Jokowi sama sekali belum pernah melewati 5%. Di era SBY kadang rendah tapi sering juga di atas 6. Rendah, maka secara rata-rata 2005 sampai 2014 itu 4,54. Jadi 4,5% di era SBY. Sementara di era Jokowi 3,5% pertumbuhan industri pengolahan. Jadi bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi. Jadi kan nggak sesuai dengan kaedah lazimnya kalau suatu negara itu berkembang ekonominya. Harusnya dia lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di era SBY itu mencapai 5,86%. Rata-rata era Jokowi termasuk di saat COVID 4,24%. Jadi kan justru industri lebih rendah. Ya, artinya ciri ini bukanlah ciri yang baik. Artinya terjadi proses bukannya industrialisasi tapi deindustrialisasi. Nah, kalau digambar lagi porsi. Nah, bedanya kalau pertumbuhan ekonomi itu menghitung dari PDB harga konstan. Nah, kita pernah kajian tentang itu. Sedangkan porsi itu menghitungnya nilai pasar dari industri dikaitkan dengan nilai keseluruhan sektor. Nah, kita pernah mengalami di mana industri itu kurang dari 10% di tahun 70-an ya. Pelan-pelan naik itu, yang hitam ini, garis hitam itu. Sampai mencapai 29,05%. 29% di tahun 2002. Setelah itu pelan-pelan turun. Nah, pelan-pelan turun menjadi 27,81. Jadi deindustrialisasi selain tadi pertumbuhan yang rendah ditampakkan oleh ini, itu sudah terjadi sejak zaman SBY. Nah, tapi zaman Jokowi tidak berhasil menahan lajunya, terus saja turun. Sehingga di tahun 2023 ini mencapai 18,67% porsinya. Jadi jauh kan dari dulu sudah hampir 30.
Nah, bahkan di 2024 ini tidak tertutup, itu turun lagi sedikit menjadi 18,5 atau 18,6. Apakah deindustrialisasi itu buruk? Tidak selalu sebenarnya. Untuk negara-negara yang seperti Korea, Jerman, Jepang, itu deindustrialisasinya positif. Karena ketika sudah mencapai 35% porsinya, ya ibaratnya itu kan sudah jenuh dia pindah. Maksudnya pindah ini, peran di negara tersebut, perannya mulai digantikan, ditambahi oleh jasa. Tapi jasa tersebut, jasa keuangan, jasa manajemen, jasa-jasa teknologi lah, yang bisa diekspor. Jadi dia berpindah ke jasa modern. Jadi porsi industri kembali berkurang, tapi tetap di kisaran 20-25. Sementara sektor jasa yang modern bertambah. Itu namanya deindustrialisasi yang alamiah, yang berhasil. Ciri lain dari deindustrialisasi yang berhasil, mungkin yang paling gampang buat pembelajar ekonomi ini, kita lihat Korea saja lah gitu ya. Karena Korea itu waktu memulai sama dengan kita tuh, tahun 70 dia sama tuh. Tahun 70 sama-sama di kisaran 10-15% perannya industri. Naik sampai 35%, lalu berpindah ke jasa sebagiannya. Kita berpindah, tapi berpindahnya ke jasa yang bukan modern. Jasa kemasyarakatan, jasa informal, begitulah. Yang tidak bisa dijual ke luar negeri. Itu satu cirinya. Yang ciri lain, Korea mengalami deindustrialisasi ketika pendapatannya sudah high income gitu. High income, jadi pendapatannya sudah tinggi. Sementara kita kan belum pernah tinggi itu. Kita pernah, sekarang ini disebut upper middle income. Tapi upper middle income yang batasnya itu dekat dengan batas lower middle income. Jadi disebutnya deindustrialisasi dini. Terlalu cepat deindustrialisasinya. Bisa juga disebut deindustrialisasi yang gagal. Bisa juga disebut deindustrialisasi prematur. Nah, yang jelas itu terjadi. Hanya kita harus fair ini ya, itu bukan hanya di era Jokowi saja, dimulai dari era sebelum Jokowi, SBY atau awal-awal reformasi sudah, tetapi pemerintahan Jokowi tidak berhasil menahan laju tersebut. Nah, kalau digambar yang lebih panjang jaraknya dari 70, nah yang biru ini menunjukkan industri pengolahan, jadi kita datanya begini. Nah, yang merah adalah pertanian, harusnya pertanian itu turun, yang biru ini naik. Kalau ada gambar tambahan, tapi ini nggak ada. Jasa yang naik, tapi jasanya itu jasa modern. Bisa dibayangkan ya, jasa modern itu misalnya jasa manajemen, jasa software. Ibaratnya itu kita memproduksi jasa-jasa, punya perbankan yang kuat, punya asuransi yang kuat, yang bahkan beroperasi di negara-negara lain, kita kan tidak. Begitu juga jasa-jasa teknologi, mungkin kan software kita apa segala dipakai di mana-mana. Ini yang terjadi, jasa-jasa kita yang meningkat itu ya jasa kemasyarakatan gitu, jasa-jasa yang tidak terkait dengan industri, yang itu kreativitas masyarakat saja. Mungkin kalau secara sederhana ya kita sudah melihat saja orang makin banyak yang menyediakan jasa-jasa yang sifatnya jasa rumah tangga. Ya dalam konteks individual tidak ada masalah karena itu adalah usaha menyelamatkan diri, tapi dalam konteks transformasi perekonomian ada yang salah. Bahkan yang abu-abu ini adalah pertambangan, harusnya sama dengan yang merah ini. Pelan-pelan turun, merah turun, abu-abu turun, biru ini naik, lalu ada gambar yang tidak kita gambar, jasa yang naik. Sekarang jasanya naik, tetapi jasa yang tidak modern, kurang modern, dan yang lebih penting jasa yang tidak bisa diekspor gitu loh. Jasa untuk melayani dalam negeri saja. Mungkin salah satunya pijet ya, tapi bukan yang plus-plus, pijet biasa. Nah, ciri lain dari kinerja ekonomi di bidang industri manufaktur di era Pak Jokowi ini adalah tidak sesuainya harapan, rencana, target dengan realisasi. Jadi disadari bahwa perlu reindustrialisasi. Karena ini fakta ya, era SBY sudah deindustrialisasi, era Jokowi ini di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionalnya, itu pengen membalik arah menjadi industrialisasi. Maka disebut reindustrialisasi. Di dua dokumen RPJMN 2015, 2019, 2020, 2024 ditargetkanlah tumbuh sekian, ditargetkan porsi sekian. Nah, periode pertama itu target pertumbuhan sampai 8,6. Tadi kita sudah lihat kan, pertumbuhannya malah di bawah 5 kan. Di tahun periode kedua ditargetkan lebih rendah sedikit. Bukan sedikit ya, lumayan juga nih target. Target diturunin tetap juga gagal. Meskipun ada alasan, ada COVID. Oh, nggak ada COVID juga gagal kok. Nah, porsi apalagi? Porsi yang ditargetkan naik, terjadi turun. Turunin lagi targetnya, tetap lebih turun dari target.
Itu faktanya. Saya belakangan ini dengar juga ada tulisan keberhasilan ekonomi Jokowi. Kalau dari sisi industri pengolahan, nyaris tidak ada tanda-tanda keberhasilan sama sekali ya. Jadi yang ada kegagalan. Kalaupun ada mungkin 1-2 berita baik, ya berita baiknya menahan laju penurunan. Itu kan paling di beberapa subsektor. Informasi lain yang kita olah, kita lihat adalah perubahan porsi teknologi. Jadi kan dari 16 subsektor industri itu secara umum tentu dalam beberapa case, misalnya industri makanan dan minuman sudah ada yang mungkin berteknologi tinggi, tapi secara umum industri makanan dan minuman teknologi rendah. Pengolahan tembakau rokok itu adalah teknologi rendah. Tekstil dan pakaian jadi itu kategorinya masih teknologi rendah. Sementara yang tinggi itu misalnya kimia, farmasi, mesin perlengkapan, alat angkutan kan teknologi tinggi. Yang menengah itu batu bara, penghilangan migas ya termasuk pengolahan nikel itu masih teknologi menengah. Kalau kita lihat di era Pak Jokowi 2014 dengan 2023 berdasarkan struktur PDB, teknologi rendahnya bertambah porsinya. Dari 46,42 menjadi 52,81. Jadi naik bertambah porsinya, yang menengah turun, nah yang tinggi stagnan. Turun sedikit 27,6 menjadi 7,21. Artinya tadi pertumbuhan industri manufaktur itu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, porsinya terhadap total PDB menurun, kemudian dari industri yang beroperasi mulai lebih didominasi oleh teknologi rendah. Bukan berarti teknologi rendah itu jelek, ya, tapi ini by design-nya bagaimana, kan desain industrialisasi kita bagaimana. Hal itu sebenarnya diakui oleh pemerintah, tapi tidak menjadi narasi publik ya. Kalau kita dengar pidato Menteri Perindustrian, Presiden kah, atau pejabat-pejabat lain, industri kita berkembang baik, pasar kita meluas, kita bisa ekspor, kan seperti itu. Lihat aja di mesin pencari. Tetapi di dokumen yang lebih panjang lebar dan tidak banyak dibaca publik, itu ada pengakuan sebenarnya. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan RPJMN lagi nih. Tapi belum jadi RPJMN, baru draft. Tapi resmi draftnya. Namanya RPJMN 2025-2029 draft teknokratis. Nah, selesai disusun, dijadikan keputusan Bappenas itu Maret, berarti penulisannya mungkin penyusunannya sampai akhir 2023. Ini nanti diserahkan kepada presiden terpilih. Waktu dibuat belum tahu kan, belum calon juga belum ada kan. Nah sekarang berarti ini akan diserahkan kepada Pak Prabowo, Bappenasnya, tim Pak Prabowo Presiden, nanti diolah menjadi RPJMN. Nah, yang saya mau ambil adalah, itu kan penilaian dari Bappenasnya era Jokowi itu, diakui. Ini saya sengaja untuk memberikan bukti, saya potong saja ini. Ini salah satunya nih. Deindustrialisasi dini, dia nyebutnya deindustrialisasi dini dokumen itu. Ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB, bla bla bla. Ini juga berarti ada pengakuan terjadi deindustrialisasi di dokumen RPJMN teknokratis. Bahwa terjadi kegagalan reindustrialisasi era Jokowi. Jadi meskipun menyadari perlu reindustrialisasi dan direncanakan, tetapi rencana tersebut hanya ada pada dokumen, tidak ditindaklanjuti oleh strategi-strategi yang komprehensif dan jelas. Lalu ada timbul istilah hilirisasi, padahal hilirisasi itu ada di RPJMN. Tapi hilirisasi di RPJMN yang awal, yang 2015 sampai 2020, konteksnya jelas. Industrialisasi dalam seperti yang kita ceritakan di depan tadi, untuk menghubungkan, melingkiskan, menarik sektor-sektor pertanian dan pertambangan untuk diolah oleh sektor industri untuk agar bernilai tambah yang lebih besar dan sebagiannya bisa diekspor. Jadi konsep hilirisasi itu sampai ke produksi pertanian, bukan nikel begitu. Nah sekarang pun ketika ada kesempatan dinarasikan, diomongi hilirisasi tidak hanya itu, tapi yang ditunjuk tetap saja adalah pengolahan nikel. Misal, itu untuk menunjukkan pemerintah Jokowi itu kebingungan untuk strategi itu setiap 2-3 tahun dinarasikan berbeda. Sempat di beberapa tahun yang lalu dikatakan bahwa salah satu prioritas adalah industri makanan dan minuman. Sebelumnya enggak, karena industri makanan dan minuman berkembang. Tadi kan teknologi rendah berkembang, tumbuh lebih baik dari yang lain. Diakui bahwa itu adalah strategi, enggak ada. Itu adalah karena kreativitas industri makanan minuman, baik pelaku besar. Ya bisa bayangkan ya, pelaku-pelaku besar yang buat mie instan, buat makanan olahan itu memang tumbuh, bahkan ada yang ekspor. Ditambah dengan industri makanan minuman oleh industri-industri rumah tangga yang survive kan, melayani kebutuhan sekitar dan seterusnya. Tiba-tiba pemerintah mengatakan itu adalah salah satu prioritas. Ya, prioritas apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, tidak jelas.
Sederhana sekali ngukurnya. Anggaran Kementerian Perindustrian itu hanya kisaran 5 triliun selama 10 tahun terakhir. 5. Tahun ini kan total anggaran belanja itu 3.400, kemarin 3.000. Dari 3.400 itu yang sifatnya adalah belanja KL berapa ya? Kurang lebih 2.600. Jadi 5 triliun itu dari mana kan? Berapa persen 5 triliun untuk menggerakkan industri makanan itu kan enggak. Pengakuan aja. Pertanian sendiri, jadi 2 kementerian, itu hanya di kisaran belasan triliun. Baru sekarang mau dinaikin jadi 30 di 2025. Artinya klaim bahwa pengolahan makanan dan minuman itu dilihat dari anggaran Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perindustrian tidak tampak gitu bahwa ada upaya itu. Belum lagi dokumennya yang mana, strategi industrialisasi mana dokumennya yang menunjukkan adanya usaha untuk mengembangkan industri makanan minuman. Tiba-tiba diklaim sebagai prioritas misalnya. Nah, padahal itu lebih prestasi oleh kreativitas rakyat, masyarakat, dan kreativitas swasta. Jadi dari sisi ini reindustrialisasi jelas-jelas tidak menunjukkan hasilnya. Selama era Jokowi itu selain yang saya katakan tadi, ekspor industri manufaktur itu masih didominasi yang teknologi menengah. Jadi lebih misalnya industri pengolahan batu bara. Bukan berarti itu nggak menguntungkan ya, atau nikel tadi, batu bara, ada juga pengolahan migas. Tetapi itu nilai linkage-nya terhadap sektor lain kan rendah. Sehingga kita ekspornya itu, dan itu nanti ke depan belum tentu bisa diandalkan karena non-renewable resources bahannya meskipun dia diolah. Ya, nikel ini kita syukuri lah ya ada nikel ini. Memang ini bangsa cukup beruntung ya. Ketika kita dulu punya minyak, kita booming minyak. Ketika minyaknya mulai produksinya rendah, banyak konsumsinya, ada gas. Ketika minyak dan gas ditambahkan juga mulai defisit gas, ya imbang lah. Ada batu bara. Ketika batu bara mulai melandai, ada nikel. Ada juga emas, ada perak. Dan mungkin logam-logam lain nantinya. Ini bangsa memang luar biasa diberkahi. Tetapi kita menjadi kurang bersyukur terhadap berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak kita olah menjadi industri, tidak menjadi sumber pertumbuhan kita yang sustainnya berkelanjutan, tidak untung-untungan begitu. Nah, dan boleh saya tutup uraian ini dengan menilai 10 tahun pemerintahan Jokowi gagal membangun industri pengolahan, gagal menghubungkan industri pengolahan secara erat dan saling menguntungkan, memberi nilai tambah terhadap pertanian. Karena sektor pertanian juga mengalami kemerosotan. Tidak cukup berhasil mengkaitkan dengan pertambangan dan penggalian. Ada, tapi tidak cukup berhasil. Dan jangan lupa, ketika dia lebih bertumbuh kepada pertambangan penggalian, ditambah dengan pengolahan terhadap itu hilirisasinya, dia hanya akan menyangkut sedikit orang. Tidak terlalu banyak dibandingkan kalau industrialisasi itu bertumbuh kepada salah satunya adalah pertanian. Dia menyangkut orang banyak. Maka iringan dari itu adalah kelas menengah jadi turun karena jumlah orang yang diuntungkan berkurang. Kemudian nanti orang miskin di pertanian tetap banyak. Dan yang lebih penting, kita tidak tahu sumber-sumber pertumbuhan kita di tahun-tahun mendatang ini. Ini agenda serius buat pemerintahan Prabowo. Dia harus membalik arah, harus benar-benar konsisten reindustrialisasi. Dan salah satu bagian dari reindustrialisasi itu adalah memaksimalkan peran sektor pertanian. Pertanian diolah melalui industri dan bisa dijual ke luar negeri untuk memiliki nilai tambah yang banyak dan bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.